Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Puan Hayati Cahyani Rahmah, NIM 206151100 dari TBI 2C. Dalam video ini saya akan mereview novel dari Pramudia Anantatur yang berjudul Jejak Langkah. Pramudia Anantatur lahir pada tahun 1925 di Blora, Jawa Tengah. Hampir separuh hidupnya dihabiskan dalam penjara. Penjara tak membuatnya berhenti sejengkal pun untuk menulis. Baginya, menulis adalah tugas pribadi dan nasional. Dan Pramudia Anantatur konsekuen terhadap semua akibat yang ia peroleh. Berkali-kali karyanya dibakar dan dilarang. Jejak Langkah ini menceritakan kehidupan Mainke di Batavia. Dia pergi ke kota tersebut untuk sekolah dokter. Akan tetapi, takdir berkata lain. Ia gagal menjadi seorang dokter dan malah terjun dalam dunia jurnalistik dan organisasi. Aung San Mai, istri Minke, adalah seorang organisator ulung untuk kalangan Tionghoa nasionalis yang menentang kekaisaran Cina. Mai bekerja di Hindia Belanda untuk mempersatukan kaum Tionghoa di Hindia Belanda agar mau menggulingkan kekuasaan Tiongkok lama yang bekerja sama dengan imperialis Inggris. Istri Minke sering merajuk ke Minke bahwa ia tak mau punya suami hanya sekedar seorang dokter. Ia ingin suaminya menjadi seperti dirinya. Ia ingin suaminya mengabdikan untuk pribumi, sebagaimana Aung San Mai mengabdi pada bangsa Tionghoanya. Muncul suatu keinginan Minke untuk melakukan revolusi di tanah Hindia, seperti yang dilakukan gerakan Angkatan Muda di Tiongkok, perlawanan rakyat Filipina terhadap penjajah Spanyol, dan kemajuan pesat bangsa Jepang. Terbentuknya Syarikat Priai. Setelah memiliki keinginan untuk menjadikan bangsanya seperti bangsa Jepang yang sudah sederajat dengan bangsa Eropa, namun ide yang ia punya tak mampu disalurkan dalam sebuah output. Sehingga akhirnya datang satu kesempatan brilian ketika menghadiri kuliah umum di Stovia yang diberikan oleh seorang dokter Jawa senior, yang tak lain adalah Dr. Wahidin Sodirohosodo. Beliau menekankan kepada siswa Stovia untuk berorganisasi sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan membebaskan pikiran pribumi dan dari adem ayemnya hiruk-pikuk yang terjadi pada saat itu. Kebanyakan pribumi belum sadar akan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Dr. Wahidin berkata, dengan berorganisasi, golongan pribumi akan bangun dari tidurnya. Dengan berorganisasi, akan timbul kesadaran bangsa dalam diri golongan pribumi. Jika tidak berorganisasi, pribumi akan jauh tertinggal oleh bangsa lain. Jangankan setara dengan bangsa Jepang yang sudah sederajat dengan bangsa Eropa, dengan golongan Tionghoa Arab di Hindia saja, golongan pribumi sudah jauh tertinggal. Pidato dokter Jawa itu terus terngiang-ngiang di kepala Minke. Rupa-rupanya, kata-kata itu sangat mempengaruhi apa yang selama ini ia cita-citakan. Tak perlu menunggu lama, ia pun segera membentuk organisasi yang menghimpun semua golongan yang mau bergerak, melawan ketidakadilan pemerintah kolonial, menampung aspirasi rakyat yang tertindas. Berbekal dengan beberapa bantuan dari teman sekolah dokter, kalangan priai, dan wadana, terbentuklah sebuah organisasi bernama Syarikat Priai, yang kemudian disahkan oleh Gubermen. Namun, tak hanya golongan priai yang hanya bisa ikut bersyarikat. Semua kalangan yang menuntut keadilan, yang direnggut haknya, yang tertindas, suaranya yang dibungkam, bersatu dalam Syarikat Priai melawan kolonialisme. Pemerintah kolonial menjadi murka dan tak karuan dengan hadirnya organisasi itu. Ketakutan yang luar biasa dalam dirinya pemerintah kolonial karena dirasa kaum pribumi sudah cerdas. Pada akhirnya, Minke menjadi buronan pemerintah kolonial.
Terbentuknya jurnalistik sebagai alat perlawanan. Pria yang senang dengan membaca dan menulis ini ternyata tidak mempunyai ketertarikan untuk menjadi dokter, meski Angsang Mai menginginkan suaminya menjadi dokter. Namun naas, nafas Angsang Mai tak cukup mampu untuk mendampingi suaminya dalam melawan ketidakadilan yang terjadi di bumi Hindia. Akhirnya, Minke berhenti sekolah, keluar dari Stovia. Minke mengambil jalan menjadi jurnalis. Baginya pers sebagai senjata yang mampu mencabik dan menelanjangi pemerintah kolonial yang bertindak semena-mena terhadap kaum pribumi, menselarakan hukum yang berlaku di Hindia. Tak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Bersamaan dengan dirinya Syarikat Priai, Minke membentuk Medan Priai, media satu-satunya dan pertama di Hindia Belanda yang membahas Melayu untuk menyalurkan aspirasi rakyat, sumber informasi, edukasi hukum, dan sebagainya. Tak memerlukan waktu yang lama, Medan pun segera mendapat posisi tersendiri di hati masyarakat. Ia mengajak masyarakat dalam tulisan-tulisannya yang tajam menghantam untuk berani melawan. Bangun dari ketidaksadaran lawan kolonialisme melalui jurnalistik. Terbitlah koran Medan Priai pada 1 Januari 1907 dalam bahasa Melayu. Meski baru menjadi staf di kantor redaksi Medan, mentalnya yang berkobar dan tulisan-tulisannya yang tajam menyebabkan kantor redaksi Medan Priai pernah ditutup oleh pemerintah kolonial karena tajamnya kritikan terhadap pemerintah kolonial. Di akhir roman yang ketiga ini, Minke akhirnya ditangkap karena kesalahan anak buahnya di Medan Priai yang telah melancarkan serangan kasar terhadap Gubernur Jenderal Hindenburg. Segerombolan polisi datang ke rumah Minke untuk menahannya. Seorang pembesar polisi yang tak lain adalah pengamanan dengan dua mengeluarkan selembar surat perintah. Atas nama Sri Ratu, atas nama keadilan, Tuan aku tahan. Surat itu berasal dari kantor pengadilan. Detik-detik penangkapan Minke sebelum ia pergi, ia berpesan kepada Piah, pembantu rumah tangganya. Jadilah propaganda syarikat, ajak semua perempuan jadi anggota dan pimpinlah mereka. Walau diterjang berbagai rintangan dan halangan, tak menghalangi seorang penulis sejati untuk menyampaikan kebenaran, melawan ketidakadilan yang harus membara di bumi manusia ini. Meski nyawanya harus melayang, kau akan dikenang karena tulisanmu yang abadi.